Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Hari-hari melelahkan perdebatan antara Habib palsu dan dzurriyyah Rasulullah yang sesungguhnya. Diragukan Robitoh Alawiyah sebagai lembaga perhabiban yang diragukan garis nasab sampai ke Rasulullah telah menemukan titik klimaks pertentangan antara dzurriyyah Wali Songo dengan dzurriyyah Nabi palsu. Dzurriyyah palsu dari Habib-Habib palsu yang kelembagaannya dipertanyakan, mulai dari Kiai Imaduddin yang secara ilmiah bisa menunjukkan bahwa nasab terputus dari Robitoh Alawiyah ini, dan yang belakangan menjadi kontroversi adalah bagaimana bisa terjadi seorang Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari disamakan dengan Mufti Banten, Mufti Batavia yang diangkat oleh Belanda, pejabat Belanda yang pernah memfatwakan bahwa berjihadnya para ulama, pemberontakannya para ulama Banten itu sebagai dilarang dan itu ajaran yang tidak benar. Ada cucu-cucunya yang membela Mufti Banten itu, Mufti Batavia itu sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bekerja sama dengan Belanda dengan alasan siasah. Pembandingan yang tidak selevel ini menyakitkan terutama orang-orang NU, dan ya sebagai orang NU tentu saja sangat sakit sebenarnya, sedih dengan pernyataan itu. Tetapi ada 3 hal doa Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah. Saya terhibur dengan video ini. Tidak membinasakan umatku dengan musim susah atau paceklik yang berkepanjangan. Permohonanku ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku ini jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam seperti banjir besar yang telah melanda umat Nabi Nuh alaihi salam. Permohonanku yang ini pun dikabulkan olehnya. Ketiga, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku terbebas dari pertikaian sesama mereka, seperti peperangan, percekcokan antara sesama umat Islam. Tetapi permohonanku yang ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kalangan yang meragukan tentang kesahihan hadis tersebut, percekcokan antar umat Muhammad itu sudah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama percekcokan antar bahkan dzurriyyah Rasulullah pun sudah dirasakan jauh hari sebelumnya, dan Allah tidak mengabulkan agar doa Rasulullah berdoa semoga umatku tidak cekcok di kemudian hari. Ini yang tidak dikabulkan oleh Allah, dan ini tentu saja ada rahasia tersembunyi dari itu semua. Dan apa yang harus kita perbuat ketika menghadapi situasi yang seperti ini, karena memang sunatullahnya kita akan dibawa kepada percekcokan, karena kita lagi-lagi ayat yang selalu diingatkan kepada kita yang masih berselisih pendapat tentang dzurriyyah, tentang nasab, adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sekali lagi, ini ayat sebenarnya perintah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, agar lita'arafu, saling mengenal, saling mengasihi, tidak berselisih paham. Nah, tugas lita'arafu ini yang mestinya ketika kita mengurut nasabkan silsilah kita, arahnya adalah agar kita bisa lita'arafu, untuk saling berbagi, untuk saling mengasihi, untuk saling mengasah, saling berbagi pengalaman, agar apa, kita sekali lagi inna akramakum indallahi atqakum,
Semoga perdebatan tentang nasab ini, tentang Habib palsu yang sejauh ini meresahkan umat Islam khususnya di Indonesia, segera menemukan jalan keluar yang terbaik dan kita terhindar dari perselisihan akibat kita tidak bisa saling menghargai satu dengan yang lain, merasa diri paling benar, paling mulia, paling unggul. Sekali lagi, kita kembali, inna akramakum indallahi atqakum. Kita akan mulia di mata Allah andai kita memiliki ketakwaan yang sangat baik, dan itu bukan dari nasab kita, zuriyah Rasul atau bukan, tetapi ketakwaan kita yang akan dinilai oleh Allah. Itu sekedar kabar terkubur dari penjaga kabar kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.